Saudaraku, pernahkah hati ini terasa remuk redam? Anda sudah berjuang mati-matian, modal habis tak bersisa, keringat bercucuran, strategi bisnis sudah dibanting kiri kanan, namun hasilnya nihil, bahkan minus. Rasanya seperti berjalan di padang pasir yang tak bertepi. Setiap langkah hanya menambah kelelahan, dan pada akhirnya, yang tersisa hanyalah keputusasaan. Tapi, tahukah Anda, di titik terendah itulah, justru ada satu hal yang tidak boleh, bahkan haram hukumnya untuk dihentikan? Ya, satu hal ini adalah senjata rahasia yang jauh lebih ampuh dari segala kalkulasi ekonomi duniawi. Penasaran apa itu? Mari kita bahas, sahabat beriman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam, yang mengatur setiap detak jantung dan setiap lembar rezeki hambanya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, mari kita akui bersama, ketika usaha kita mentok, ketika ikhtiar manusiawi kita sudah mencapai batas akhir, ego kita seringkali terluka parah. Kita mulai bertanya, apa yang salah? Mengapa ini terjadi padaku? Seolah-olah, kegagalan finansial ini adalah vonis mati bagi masa depan. Padahal, kewajiban kita adalah berusaha, namun janji keberhasilan mutlak berada di tangan Sang Penggenggam Arsy, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingatlah, usaha adalah sunnatullah, tapi hasil adalah hak prerogatif Allah. Ketika tumpukan proposal bisnis berubah menjadi tumpukan utang, dan suara telepon dari klien berganti menjadi panggilan penagih, hati kita bisa terjerembab dalam jurang kesedihan yang gelap. Kita merasa sendirian, seolah-olah seluruh semesta berkonspirasi untuk menjatuhkan kita. Inilah momen krusial, sahabat beriman. Inilah momen di mana Allah sedang menguji kualitas keimanan kita, bukan kualitas manajemen keuangan kita. Jika di saat rezeki melimpah kita rajin beribadah, itu biasa. Namun jika di saat kesulitan mendera kita tetap teguh bersujud, disitulah kemuliaan hamba di mata Rabb-Nya. Seringkali, kesibukan dunia membuat kita lupa bahwa kita ini adalah makhluk yang lemah, yang sangat bergantung pada pertolongannya. Saat usaha kita sedang melesat, doa kita pun ikut melesat cepat dan terkesan tergesa-gesa. Namun begitu roda berputar ke bawah, saat itulah kita dipaksa untuk kembali menengadah, memohon dengan air mata dan suara yang lirih. Kegagalan bisnis sejatinya adalah teguran lembut dari Allah agar kita berhenti mendewakan kemampuan diri sendiri dan mulai totalitas bersandar pada kekuatan yang maha kekal. Maka ketika pintu-pintu kantor dan toko sudah tertutup, jangan sampai kita menutup pintu langit. Inilah inti dari pesan kita hari ini. Saat usaha habis, doa jangan. Doa adalah senjata utama orang mukmin. Ia adalah tali penghubung yang takkan pernah putus, bahkan ketika semua koneksi bisnis Anda sudah terputus. Doa yang kita panjatkan di saat hati hancur lebur memiliki kualitas yang berbeda. Ia lebih jujur, lebih tulus, dan insya Allah lebih cepat diijabah, karena diiringi dengan kepasrahan total. Pikirkan ini saudaraku, bukankah Allah Maha Kaya? Kekayaannya tidak akan berkurang sedikit pun hanya karena kita meminta. Justru Dia suka ketika hambanya memohon. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, tiada sesuatu yang paling mulia dalam pandangan Allah selain doa. Jika kita sudah merasa usaha kita maksimal, tapi takdir berkata lain, itu artinya Allah sedang menunggu kita memaksimalkan bagian yang paling penting, yaitu intervensi ilahiyah melalui munajat dan penghambaan. Kita sering mengukur kesuksesan dengan saldo di rekening, padahal Allah mengukurnya dengan ketenangan di hati. Ketika kita kehilangan segalanya, kita diajarkan untuk menyadari bahwa kepemilikan sejati hanyalah milik Allah. Kerugian materi memaksa kita untuk introspeksi diri, untuk kembali menata hati dan lisan kita. Mungkin ada rezeki yang tersumbat karena dosa yang belum terampuni, atau karena ada hak orang lain yang belum tertunaikan. Oleh karena itu, langkah pertama saat bisnis bangkrut bukanlah mencari utangan baru atau strategi baru, melainkan memulai dengan istighfar dan taubat yang sesungguhnya. Bersihkan hati dari kesombongan, dari rasa iri, dan dari kezoliman. Mohon ampunan kepada Allah atas segala khilaf yang mungkin menjadi penghalang turunnya rahmat. Taubat yang sungguh-sungguh adalah katalisator yang akan mempercepat datangnya pertolongan Allah dari arah yang tidak pernah kita duga. Lalu bagaimana kita mengaktifkan mode doa total ini? Kita mulai dengan hal yang spesifik dan penuh keyakinan. Jamaah sekalian, jadikanlah sholat duha sebagai janji suci Anda setiap pagi. Duha bukan sekadar sholat sunnah biasa, ia adalah sholat penarik rezeki. Bayangkan,
Di saat orang lain sibuk dengan email dan kemacetan, Anda sedang berkomunikasi langsung dengan pemilik segala kekayaan. Tegakkanlah duha, minimal 4 rakaat. Mohon dengan sepenuh hati agar rezeki yang hilang diganti dengan yang lebih baik, rezeki yang berkah dan halal. Jika duha adalah pembuka rezeki di siang hari, maka qiyamul lail, tahajud, adalah senjata pamungkas di keheningan malam. Ketika dunia terlelap dan Anda berdiri sendirian di hadapannya, itu adalah waktu emas, waktu di mana doa diijabah tanpa hijab. Tumpahkan semua beban, semua rasa malu, semua ketakutan Anda dalam sujud yang panjang. Percayalah, keputusan yang muncul setelah sujud tahajud jauh lebih jernih dan lebih berkah dibandingkan keputusan yang didasarkan pada perhitungan spreadsheet semata. Kita harus yakin bahwa Allah telah menjamin rezeki setiap makhluk, bahkan semut di dalam tanah pun dijamin rezekinya. Jadi tidak mungkin seorang hamba yang beriman, yang telah bersungguh-sungguh berusaha dan bersungguh-sungguh berdoa, akan dibiarkan kelaparan. Masalahnya seringkali bukan pada ketersediaan rezeki, melainkan pada cara kita memandang rezeki itu. Mungkin rezeki kita yang baru tidak lagi berupa uang tunai, tetapi berupa kesehatan, ketenangan batin, atau ide bisnis yang brilian. Kunci saat menunggu hasil doa adalah sabar yang indah. Sabar di sini bukan berarti pasif dan berdiam diri. Sabar dalam konteks musibah bisnis berarti tetap berikhtiar dengan jalan yang baru dan halal sambil terus menguatkan hubungan spiritual. Ingatlah, proses menunggu adalah bagian dari ujian itu sendiri. Seberapa lama kita mampu menjaga api harapan tetap menyala dalam hati, itulah yang sedang dinilai oleh Allah. Jangan pernah terburu-buru menghakimi bahwa doa Anda belum dikabulkan. Dan yang tak kalah penting, saudaraku, adalah husnuzon, prasangka baik kepada Allah. Mungkin hari ini usaha Anda bangkrut, mungkin hari ini Anda menanggung malu, tapi yakinkan diri Anda bahwa semua ini adalah skenario terbaik yang sedang Allah jalankan untuk mendewasakan jiwa dan meningkatkan derajat Anda. Mungkin jika bisnis Anda sukses saat itu, Anda akan menjadi sombong dan jauh dari agama. Lihatlah kegagalan ini sebagai karunia yang tersembunyi, sebuah jalan pintas menuju kerendahan hati dan kedekatan dengan Sang Pencipta. Mari kita definisikan ulang kesuksesan. Sukses bukan hanya tentang angka di laporan keuangan. Sukses sejati adalah ketika hati kita dipenuhi sakinah, ketenangan, dan hidayah, petunjuk. Jika kegagalan materi membuat Anda lebih sering membaca Al-Quran, lebih rajin bersedekah, dan lebih dekat dengan keluarga, bukankah itu adalah kesuksesan spiritual yang jauh lebih bernilai? Jangan biarkan mata duniawi menutupi mata hati Anda. Setelah semua usaha dan doa maksimal dilakukan, saatnya kita masuk ke level tertinggi keimanan, yaitu tawakal. Tawakal adalah memasrahkan hasil akhir sepenuhnya kepada Allah, tanpa ada sedikit pun kekhawatiran yang tersisa di dalam hati. Ini seperti Anda melempar jangkar di tengah badai, dan tahu pasti bahwa tali itu dipegang oleh zat yang tidak pernah lalai. Serahkan rencana A, B, dan C Anda kepadanya, dan terima apapun keputusannya dengan lapang dada. Belajarlah dari kisah para nabi. Nabi Ayub alaihissalam diuji dengan penyakit dan kehilangan harta serta keluarga. Namun beliau tidak pernah berhenti berdoa. Beliau tidak pernah putus asa dari rahmat Allah. Ketika usaha manusiawi sudah tidak mampu lagi menolong, doa para nabi itulah yang membelah kegelapan dan mendatangkan mukjizat. Jika para kekasih Allah yang dijamin surga pun harus melewati ujian yang berat, apalagi kita, hamba biasa yang penuh dosa. Ketahuilah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji, "Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan." Janji ini adalah janji yang pasti. Jawaban atas doa kita mungkin datang dalam 3 bentuk: dikabulkan segera sesuai permintaan, ditunda karena Allah menyiapkan yang lebih baik di masa depan, atau diganti dengan pahala dan dihindarkan dari musibah yang lebih besar. Apapun bentuknya, doa itu selalu dijawab. Jadi jangan pernah biarkan keputusasaan merayap dalam sanubari Anda. Waspadalah terhadap bisikan setan yang mengajak kita untuk berputus asa, kunut. Keputusasaan adalah dosa besar, karena sama saja kita meragukan kemahakuasaan dan kemurahan Allah. Jangan pernah mengatakan, "Percuma saya sholat, rezeki tetap seret." Itu adalah kalimat berbahaya. Teruslah mengetuk pintu langit. Anggaplah kegagalan hari ini sebagai investasi spiritual yang akan memetik hasilnya di akhirat. Dan siapa tahu, Allah akan membalikkan keadaan bisnis Anda dalam sekejap mata karena keteguhan Anda. Jamaah sekalian, saudaraku seiman,
Mari kita jadikan momentum terpuruknya usaha ini sebagai titik balik menuju hubungan yang lebih intim dengan Sang Pencipta. Mari kita basahi lisan kita dengan zikir, kita tenangkan hati kita dengan Al-Quran, dan kita hangatkan malam kita dengan sujud panjang. Ingat, harta duniawi boleh habis, aset boleh lenyap, tapi investasi spiritual kita, doa, iman dan tawakal, haruslah terus bertambah dan tak boleh pernah berhenti. Oleh karena itu, jika saat ini Anda sedang berada di dasar jurang kesulitan finansial, saya mohon, jangan sendirian. Bagikan tausiah ini kepada teman atau keluarga yang mungkin sedang merasa putus asa. Berkomentarlah di bawah ini dengan harapan dan doa terbaik Anda. Mari kita saling mendoakan. Semoga Allah mengangkat semua kesulitan kita, melapangkan rezeki kita dari arah tak terduga, dan mengganti setiap tetes air mata dengan kebahagiaan yang berlipat ganda, dunia dan akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga Allah senantiasa menjaga hati kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.